سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musholla Darul Azkar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang zakat. Kemarin kita sudah mulai membahas tentang zakat. Dan sudah kita bahas bahwa zakat itu macam-macam. Harta yang dizakati itu jenisnya macam-macam. Ada zakat berupa hewan ternak. Ada zakat berupa emas perak atau uang. Ada zakat berupa hasil pertanian. Ada zakat berupa buah, dan ada zakat berupa barang perdagangan, barang dagangan. Nah, kemarin kita sudah bahas syarat-syaratnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang nisab. Tentang nisab. Nisab itu apa? Nisab itu kadar atau jumlah harta kita yang harus kita zakati. Berapa banyak harta kita yang harus kita zakati? Maksudnya sudah kapan kita wajib zakat? Kalau punya harta seberapa banyak, itu namanya nisab. Kapan kita wajib zakat? Ketika harta kita jumlahnya berapa? Nah, berapanya itu adalah nisab. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang zakat hewan ternak. Kemarin sudah dijelaskan bahwa hewan yang dizakati itu ada 3 macam, sebagaimana hewan yang digunakan dalam kurban, digunakan dalam ibadah kurban, yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba. Nah, zakat hewan ini berbeda dengan zakat uang. Kalau zakat uang itu pakainya persen, kalau zakat hewan tidak pakai persen, tetapi dihitung berapa ekor. Kalau pakai persen nanti untanya diiris-iris, tidak mungkin. Atau punya sapi, sapinya diiris-iris nanti mati sapinya. Nah, ini zakat unta, sapi, dan kambing itu dihitung berapa ekor. Awalu nisabi al-ibil khamsun. Unta, kapan orang itu wajib zakat kalau punya unta? Yaitu ketika jumlah untanya ada 5. Kalau dia punya unta 5, maka wajib zakat. Kalau baru 4, belum wajib zakat. Zakatnya berapa? Zakatnya kalau punya 5 unta itu zakatnya adalah 1 ekor kambing. 1 ekor kambing, bukan 1 ekor unta. Zakatnya berupa kambing. Nah, itu kalau punya 5. Kalau punya 10, zakatnya 2 ekor kambing. Punya 15, zakatnya 3 ekor kambing. Punya 20, zakatnya 4 ekor kambing. Nah, ini sampai 20 itu setiap kelipatan 5. Setiap kelipatan 5 zakatnya 1 ekor kambing. Kalau punya 20 berarti 4 ekor kambing. Kemudian kalau punya 25 unta, 25 unta, zakatnya bukan lagi kambing. Zakatnya berupa unta, yaitu bintu mahod, unta yang umurnya 1 tahun. Unta yang umurnya 1 tahun, unta betina yang umurnya 1 tahun. Kemudian kalau punya
36 itu zakatnya beda lagi. Unta yang umurnya 2 tahun. Berapa tadi? 36. Zakatnya unta yang umur 2 tahun. Nah, ini gambaran tentang zakat unta. Masih ada banyak rinciannya karena di sini tidak ada yang punya unta. Ya, ini kita beri gambaran saja. Gambarannya seperti itu, zakat unta itu. Mulai wajib zakat ketika punya unta 5. Kemudian zakat sapi. Zakat sapi. Awwalu nisabi al-baqar salasun. Nisabnya sapi itu 30. Kalau sudah punya 30 ekor sapi sama badannya, ya tidak hanya ekornya saja, 30 ekor sapi ini ada zakatnya berupa tabi. Tabi ini sapi yang umur 1 tahun, sapi yang umur 1 tahun. Jadi 30 ekor ini wajib zakat. Zakatnya apa? Zakatnya sapi umur 1 tahun. Wafi arba'in musinnah. Dan kalau punya 40 ekor zakatnya sapi umur 2 tahun. Nah, takarannya seperti itu. Setiap 30 itu zakatnya sapi umur 1 tahun. Misalnya punya 60, berarti 2 ekor sapi umur 1 tahun. 2 ekor sapi umur 1 tahun kalau punya 60. Kalau punya 80 berarti 2 ekor sapi umur 2 tahun. Kalau punya 70 berarti berapa itu? Gimana ngitungnya? Kalau punya 30 ekor itu zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Kalau 40 ekor 1 ekor sapi umur 2 tahun. Kalau punya 60 berarti 2 ekor yang umur 1 tahun. Kalau punya 80 berarti 2 ekor yang umur 2 tahun. Kalau punya 70, nah, 1 yang umur 1 tahun dan 1 lagi umur 2 tahun. Nah, cara menghitungnya seperti itu. Nah, itu untuk sapi. Zakat sapi ini agak agak sederhana cara ngitungnya. Berbeda dengan zakat unta dan zakat kambing. Zakat kambing juga termasuk sederhana. Yang paling rumit itu zakat unta itu tadi. Rinciannya banyak. Zakat kambing. Wa awwalu nisabil ghanam arbaun. Nisabnya kambing itu yang paling sedikit adalah 40 ekor kambing. Wa fiha syatun jaza'ah. Dikeluarkan zakat berupa 1 ekor kambing yang umur 1 tahun kalau berupa domba. Kalau domba umur 1 tahun. Au tsaniyah minal maiz, atau yang umur 2 tahun kalau ini kambing Jawa atau kambing Etawa atau apa itu umur 2 tahun. Kalau domba umur 1 tahun. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi kalau punya 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor. Kalau punya 80 tetap 1 ekor. Kalau punya 100 tetap 1 ekor. Baru tambah zakatnya itu kalau punya lebih dari 120.
121 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing. Nah, jadi tidak pakai persenan. 121 zakatnya 2 ekor. Mulai dari 40 sampai 120 zakatnya cuma 1 ekor. Nah, nambah lagi kalau sudah melebihi 200. Kalau melebihi 200, 201. Nah, ini zakatnya 3 ekor. Zakatnya 3 ekor. Itu kalau lebih dari 200. Wa fi arba'i mi'atin arba'u syiyah. Kalau sudah sampai 400, zakatnya 4 kambing. Kemudian kalau sudah kelipatan dari itu 500, 600, ngitungnya setiap 100 itu 1. Setiap 100 kambing zakatnya 1 ekor kambing. Nah, ini nisab zakat kambing dan jumlah yang dikeluarkan. Jadi tidak dihitung persenan. Tidak dihitung persenan, dan zakatnya itu ya berupa hewan itu. Kalau punya sapi ya dikeluarkan berupa hewan. Kambing dikeluarkan zakatnya berupa kambing. Nah, ini kemarin sudah kita sebutkan bahwa kambing yang dizakati atau sapi yang dizakati itu adalah yang saimah. Saimah itu hewan yang diumbar, diangon, makan dari padang rumput atau yang semisalnya. Makannya cari sendiri, kambingnya makan cari sendiri. Bukan kambing yang ditaruh di kandang kemudian makannya itu di stok oleh pemiliknya. Nah, itu tidak dizakati. Kecuali nanti kalau orang itu dagang kambing, itu beda lagi zakatnya. Kalau pedagang kambing itu zakatnya bukan zakat hewan, bukan zakat hewan ternak, tetapi zakat perdagangan. Jadi tidak menghitung jumlah kambing, tetapi menghitung harganya kambing. Itu kalau dagang kambing atau dagang sapi, yang dihitung adalah harganya, bukan jumlahnya. Bedanya bagaimana orang dagang kambing dengan orang ngerawat kambing itu? Orang ngerawat kambing itu nanti dijual apa tidak? Ngerawat kambing itu pada akhirnya dijual apa tidak? Orang ngerawat kambing pun pada akhirnya ya dijual. Pada akhirnya dijual. Misalnya orang ngerawat kambing, ternak kambing banyak, waktunya Idul Adha kan banyak yang jual. Nah, ini yang membedakan adalah niat dan tindakannya. Orang yang berdagang kambing itu memang dia niat menjual kambingnya sepanjang tahun, dia niat jualan. Misalnya dia buka jasa akikoh, misalnya buka jasa akikoh sepanjang tahun, walaupun dalam 1 tahun itu mungkin hanya beberapa kali ada yang beli, tetapi sepanjang tahun dia niat jualan untuk akikoh. Itu berarti ini nanti masuknya zakat perdagangan. Adapun orang yang ternak biasa itu dia tidak ada niatan untuk menjual sepanjang tahun. Ya paling nanti kalau di waktunya Idul Adha itu dia jual. Nah, ini tidak masuk zakat perdagangan. Atau mungkin ada yang butuh, tiba-tiba ada yang datang ke kandang tanya, saya butuh kambing, ini boleh saya beli atau tidak? Oh, silahkan. Nah, ini walaupun dia menjual kambing, tetapi dia niatnya bukan berdagang kambing. Dia niatnya hanya ternak. Adapun kalau ada yang beli itu
di luar keinginan dia, bukan rencana dia. Adapun orang yang berdagang itu memang meniatkan untuk menjual, bahkan mungkin ditawar-tawarkan ke orang atau pasang pengumuman jual kambing akikoh atau apa, itu namanya berdagang. Kalau sekedar ternak biasa ini tidak masuk dalam perdagangan. Ya. Zakat al-khiltoh, zakat milik lebih dari satu orang. Zakat hewan yang dimiliki lebih dari satu orang. Nah, itu zakatnya satu. Misalnya kambing, ada 40 ekor kambing milik 2 orang. Tetapi 40 ekor kambing ini tinggal di tempat yang sama. Kalau angon-angonnya jadi satu, kalau minumnya jadi satu, kalau diperah jadi satu. Nah, ini dihitung seperti zakatnya satu orang walaupun milik 2 orang. Ada 40 ekor kambing. 40 ekor kambing ini kan sudah wajib zakat, tetapi milik 2 orang. Nah, ini harus dikeluarkan zakatnya, tidak boleh dihitung, oh ini kan milik 2 orang berarti hitungannya baru 20, tidak. Nah, itu dihitung sudah 40, karena sehari-hari kambing ini dijadikan satu. Sehari-hari kambing itu jadi satu. Begitu pula sapi, begitu pula unta. Kalau milik lebih dari satu orang tetapi dicampur jadi satu, maka ini wajib zakat. Ngitung satu kelompok hewan itu, bukan ngitung berapa pemiliknya. Begitu pula nanti kaitannya dengan perdagangan dan pertanian. Sawah miliknya 2 orang, ya ini dihitung satu. Jualan ini milik berdua, dihitung satu. Kalau dikelolanya bersama-sama, tidak dipisah-pisah. Kemudian zakat az-zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Wa nisabuz zahab 20 mithqalan. Nisabnya emas itu 20 miskol atau 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram. 1 dinar 4/4 gram. Berarti 20 dinar itu 85 gram. Zakatnya adalah rubu'ul usyur, 2,5%, yaitu setengah dinar. Nah, kemarin saya salah sebut 20 dinar itu zakatnya adalah setengah dinar. Kemarin saya bilang 1 dinar. Punya 20 koin dinar itu zakatnya setengah koin dinar, atau 2,5%. Wa ma zada fa bihisabi. Kalau lebih dari itu maka zakatnya ya pakai persentase. Misalnya punya 40 dinar, punya 100 gram misalnya. Punya 100 gram, punya 200 gram. Zakatnya adalah menggunakan persen, 2,5%. Berapa harga emas sekarang? 1 juta pinten? 1.300.000. Anggap bulat 1.300.000, berarti nisabnya berapa? 1.300.000 kali 85, 110.500.000. Itu kalau pas 1.300.000.
nisabnya 110.500.000. Nah ini karena kaitannya juga dengan zakat uang. Zakat uang itu sama dengan zakat emas. Kalau zakat emas itu 85 gram, maka zakat uang itu dinilai harganya. Harga emas per gram itu berapa? Kalau 1.300.000 berarti nisabnya tadi 110.500.000. Wa nisabu al-warik mi'ata dirham. Nisabnya perak itu 200 dirham. 200 dirham itu 560 gram perak. 560 gram perak. Saya tadi cari harga perak itu kurang lebih 15.000 lebih sekian. 560 kalau dikalikan 15.000 8.400.000. Jadi perak ini nisabnya senilai 8.400.000 rupiah. Zakatnya sama, yaitu 2,5%. Nah, terkait zakat uang ini umumnya orang menghitung dengan kurs emas. Tetapi sebenarnya ini diperselisihkan oleh para ulama. Zakat uang itu mengikuti emas atau mengikuti perak. Kalau mengikuti emas ya tadi itu 110.500.000 baru wajib zakat. Punya tabungan 110.500.000 baru wajib zakat. Ini kalau mengikuti emas. Kalau mengikuti perak 8.400.000 sudah harus zakat. Nah, yang paling betul yang mana? Wallahu a'lam. Tetapi yang disarankan para ulama itu adalah mengikuti perak karena ini lebih bermanfaat untuk orang-orang miskin. Punya uang 8,5 juta sudah wajib zakat. 8,5 juta sudah wajib zakat. Ini nanti yang zakat jadi banyak sekali. Ada banyak orang yang wajib zakat. Berapa zakatnya kalau punya 8,5 juta? 212.500. Zakatnya 200 ribuan. Kalau ngikuti nisab perak tadi 8 juta dibulankan lah, 8,5 juta nisabnya perak. Insya Allah yang di sini zakat semua ini 8.500.000. Zakatnya 2,5%, kurang lebih 200.000 lebih sedikit. Nah itu kaitannya dengan zakat emas, zakat perak maupun zakat uang. Wala tajibu fil huli al mubah zakatun. Nah ini dalam mazhab Syafi'i tidak wajib menzakati perhiasan yang dipakai. Ada orang punya perhiasan itu, ada orang punya perhiasan itu tujuannya untuk dipakai, ada yang untuk simpenan. Kalau untuk simpenan ini sepakat bahwa itu ada zakatnya. Yang diperselisihkan itu adalah emas yang dipakai, misalnya cincin, gelang, kemudian anting-anting, suweng itu, kalung, ini dizakati apa tidak? Kalau di mazhab Syafi'i tidak dizakati. Adapun di mazhab yang lain harus dizakati. Jadi tidak dibedakan antara perhiasan dengan yang bukan perhiasan. Ini pun di dalam mazhab Syafi'i
dijelaskan bahwa perhiasannya ini tidak berlebihan. Misalnya emas 1 kilo dibuat gelang, ini berlebihan, maka ini ada zakatnya. Nah, tapi berlebihan tidaknya itu tidak jelas takarannya berapa. Ini kalau di mazhab Syafi'i tidak ada zakat untuk perhiasan yang dipakai. Adapun perhiasan yang tidak dipakai, yang untuk simpanan itu ada zakatnya. Di mazhab Syafi'i seperti itu. Adapun mazhab yang lain tidak membedakan ini perhiasan dipakai atau enggak dipakai, pokoknya emas maka harus dizakati. Karena Nabi SAW itu pernah menegur, ada orang menggunakan perhiasan emas, kemudian ditegur, ini kamu sudah keluarkan zakatnya atau belum? Ternyata belum. Nah, ini ditegur oleh Nabi. Nah, ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan, menanggapi hadis ini bahwa itu khusus orang tersebut. Nah, ini pandangannya seperti itu, wallahu a'lam. Tetapi ini perlu kita perlu kita jelaskan bahwa ada perbedaan. Apakah perhiasan yang dipakai itu dizakati atau tidak? Kalau yang tidak dipakai itu dizakati. Mungkin sampai di situ dulu untuk pembahasan pada malam hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan terkait zakat hewan tadi, terkait zakat hewan, terkait zakat emas. Tidak ada. Monggo. Yang emasnya banyak. Yang emasnya banyak. Tidak ada pertanyaan terkait zakat emas dan zakat perak. Ya. Nah, kan ada kelihatannya gimana segala, tapi segalanya banyak, apa sawahnya banyak. Gimana? Nah, zakat itu hanya diwajibkan pada harta-harta jenis tertentu. Jadi tidak asal kamu punya harta banyak kamu harus zakat. Tergantung hartanya itu berupa apa. Ada orang tanahnya luas tetapi tidak punya uang. Tanahnya luas tidak punya uang, maka tanah ini tidak dizakati kecuali dia jualan tanah. Kecuali jualan tanah, dagang tanah. Kalau dagang tanah itu nanti masuk zakat perdagangan. Walaupun tanahnya nggak payu-payu itu harus dizakati karena sudah diniatkan untuk dijual. Misalnya punya rumah mau dijual, biasanya rumah ini kan nilainya tinggi, di atas 100 juta. Nah, ini harus dizakati sesuai dengan zakat perdagangan. Tetapi kalau rumah untuk ditempati sendiri, tidak dijual, atau rumah ya tidak dijual tetapi tidak dipakai juga, ini tidak ada zakatnya. Mobil misalnya, punya mobil harganya 500 juta, tidak ada zakatnya. Mobil ini tidak dizakati, walaupun mewah, walaupun harganya mahal. Jadi yang dizakati itu hanya harta jenis-jenis tertentu, tidak sama dengan pajak. Kalau pajak semuanya ada zakatnya, tidak peduli orangnya miskin, orangnya kaya, punya barang yang
mengandung nilai itu ada pajaknya. Orang miskin semiskin apapun kalau punya rumah itu ada rumah atau tanahnya ya, bumi dan bangunan itu ada pajaknya. Orang semiskin apapun dia beli apa namanya token listrik ada pajaknya, beli pulsa ada pajaknya, pulsa HP. Ya kalau apa namanya zakat itu hanya harta-harta tertentu saja. Jadi tidak semua harta. Seperti itu. Tidak semua harta dizakati. Orang punya rumah megah, punya mobil bagus, ternyata tidak punya uang sama sekali karena habis dirampok misalnya, atau habis dimaling, tidak punya uang sama sekali, ya tidak wajib zakat. Apanya yang dizakati? Tidak ada yang dizakati, kecuali nanti kalau dia mobilnya dijual, punya uang lagi, nah uangnya ini dizakati. Tapi biasanya umumnya kalau orang punya mobil bagus, punya rumah bagus itu ya rekeningnya juga biasanya bagus. Tapi walaupun itu nggak mesti ya, nggak mesti, tapi biasanya begitu. Karena biasanya jajannya juga jadi banyak, sehari-hari dia mengeluarkan banyak uang. Ya. Ada orang punya tanah, itu dikenakan kepada orang yang menjual, bukan masalah profesi. Justru kalau orang yang profesinya jual-jual itu kadang nggak punya tanah ya,